Sebelum mulai belajar gitar, pertama kali kita siapkan dulu gitar yang akan kita pakai untuk belajar. Bagaimana mau belajar gitar kalau gitarnya gak ada, ya kan? Idealnya sih gitar untuk belajar itu milik sendiri. Jadi jika ada kerusakan tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kamu belum punya gitar sendiri, bisa saja kamu pinjam gitar ke orang-orang terdekatmu. Tapi meminjam tentu saja tidak enak kalau terlalu lama, sehingga kita tidak bisa dengan santai belajarnya. Selain itu, meminjam memiliki konsekuensi harus memperbaiki atau mengganti jika ada kerusakan pada gitar tersebut. Pilihan selanjutnya adalah menyewa. Pilihan ini tidak saya rekomendasikan karena selain memiliki konsekuensi sama seperti meminjam, kamu juga dikenakan biaya sewa dan denda jika terlambat mengembalikan. Gitar umumnya memiliki 6 senar yang dipetik menggunakan jari atau menggunakan pick atau plektrum agar menghasilkan suara. Gitar menurut sumber suaranya terbagi menjadi 2, yaitu gitar akustik seperti ini dan gitar elektrik atau listrik. Gitar akustik mempunyai badan yang berongga sebagai tempat beresonansi untuk menghasilkan suara. Sedangkan elektrik memiliki perangkat elektronik berupa pick up, ampli, dan speaker untuk menghasilkan suara. Gitar akustik ada yang menggunakan senar baja dan ada yang menggunakan senar nilem, seperti yang saya pakai ini. Sedangkan gitar elektrik umumnya memakai senar baja. Sebagai orang yang baru akan belajar gitar, sebaiknya menggunakan gitar akustik seperti yang saya gunakan ini, supaya bisa belajar di mana saja tanpa terbatas kabel dan peralatan lainnya seperti pada gitar listrik. Sebaiknya pemula juga menggunakan senar nilem seperti ini, agar jari tidak terlalu sakit saat memencet senar, sehingga proses belajar tidak terganggu. Jika kamu sudah memiliki gitar, selanjutnya periksa kebersihan dan bersihkan bagian gitar yang kotor. Gitar kotor menyebabkan mood belajar kita menurun. Kemudian pastikan gitarnya utuh dan tak ada kerusakan yang akan mengganggu proses belajar. Pastikan ke-6 senarnya dalam kondisi bagus dan tak ada yang berkarat. Kondisi senar yang tidak bagus dan berkarat menyebabkan bunyi yang dihasilkan tidak optimal dan susah dituning, serta jari bisa merasakan kesakitan yang lebih. Lalu, stem senar dengan tuning standar. Gunakan nada tiap senar gitar saya ini sebagai patokan, kemudian samakan gitar saya dengan senar gitarmu. Seperti ini. Senar nomor 1 E, nomor 2 B, nomor 3 G, nomor 4 D, nomor 5 A, nomor 6 E. Untuk sementara, jika kamu belum bisa menstem atau mentuning gitarmu, mintalah bantuan orang yang bisa main gitar di sekitarmu untuk menstem gitar yang akan kamu pakai untuk belajar. Untuk cara stem gitar standar akan saya buatkan dalam video terpisah.
Selanjutnya kita akan mencoba mengenal bagian-bagian dari gitar. Gitar biasanya terdiri dari 3 bagian: kepala, leher, dan bodi. Di bagian kepala ada alat untuk mengendorkan dan mengencangkan senar, namanya tuning peck. Tuning peck ini terdiri dari alat pemutarnya, gigi, dan roll untuk menggulung senar. Terus ada nut yang putih-putih ini. Nut ini fungsinya untuk menjaga senar agar tidak menempel pada fret. Sehingga suaranya bisa bebas. Nut ini biasanya terbuat dari plastik, termasuk juga roll ini terbuat dari plastik. Kalau senarnya nilen, kalau senarnya baja, biasanya ini terbuat dari logam. Ini juga terbuat dari bahan yang lebih keras. Selain itu, bagian ini biasanya memiliki lubang untuk menjaga senar agar tidak lari kemana-mana. Di bagian leher, bagian belakang ini berbentuk cembung. Fungsinya untuk menaruh jempol agar mudah untuk memainkan chord. Di bagian leher terdapat fret. Fret ini terbuat dari logam atau kuningan atau tembaga, saya nggak tahu. Fret ini fungsinya untuk memudahkan kita ketika memencet dan membagi kolom-kolom sesuai dengan nada yang kita inginkan. Di bagian belakang dari neck ini ada yang berbentuk seperti belakang sepatu, ini namanya heel. Terus di bagian bodi ini ada lubang yang namanya lubang suara atau sound hole. Di bagian bodi juga ini ada namanya bridge. Di bagian bridge ada namanya saddle. Saddle ini sebagai penampang senar. Di bagian bridge ini terdapat lubang untuk senar. Fungsinya untuk sebagai lubang untuk jalur senar, dia bisa ditali. Di bagian samping bodi ini lebih keras dari belakang dan bagian depan. Terus ini ada senar. Senar pertama itu lebih kecil dari senar kedua. Senar kedua lebih kecil dari senar ketiga. Senar ketiga lebih kecil dari senar keempat. Dan seterusnya. Untuk nadanya, biasanya senar yang paling bawah atau senar 1 itu lebih tinggi dari senar selanjutnya. Senar 2 juga lebih tinggi dari senar 3, 4, 5, 6. Begitu juga seterusnya. Terus bagian fret ini, jika kita memencet senar atau di kolom pertama, itu pasti lebih rendah daripada kolom kedua, lebih rendah lagi daripada kolom ketiga. Pokoknya semakin ke sini itu semakin tinggi. Senar semuanya juga sama.
Demikian penjelasan bagian-bagian dari gitar. Tetap semangat dan jangan malu untuk belajar gitar dari nol.